Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Alana Salsabila dengan NIM 1909097. Mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi 2019 kelas 5A Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kota yang diampu oleh Bapak Dr. Cik Suwabuana MPD dan Ibu Mirna Nur Alia Abdullah SOS MSI. Dalam video ini, saya akan membahas pemberdayaan masyarakat yang saya lakukan di daerah tempat tinggal saya, tepatnya di daerah Bojongkoneng, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Adapun program pemberdayaan yang akan saya sampaikan yaitu pemberdayaan masyarakat kepada kelompok ibu-ibu wilayah daerah RT 1 dengan memanfaatkan kemampuan mereka dalam memasak. Alasan saya memilih untuk melakukan pemberdayaan di sini yang pertama karena saya sering melihat sekelompok ibu-ibu yang berkumpul di satu rumah. Selain itu, ibu-ibu di sini juga terkenal dengan kemampuan mereka dalam memasak. Hal tersebut menjadi alasan kuat saya untuk mengembangkan hobi mereka menjadi ladang usaha. Adapun tujuan melakukan pemberdayaan ini juga yaitu untuk meningkatkan produktivitas mereka sehari-hari agar lebih bermanfaat, yang dibarengi oleh peningkatan sumber pendapatan. Karena hasil dari kegiatan ini bisa dipromosikan serta dijual kepada masyarakat umum. Selanjutnya ada langkah kegiatan dari program pemberdayaan yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu pemetaan potensi, atau langkah awal berjalannya rencana pemberdayaan. Di daerah tempat tinggal saya, salah satu potensi yang dapat dikembangkan yaitu hobi memasak yang dimiliki oleh ibu-ibu wilayah RT 01. Lalu, yang kedua ada analisis potensi melalui SWOT. Yang pertama ada strength. Di daerah wilayah RT 01 memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam memasak dan juga menjual berbagai macam barang. Selanjutnya ada weakness. Kelemahan dari daerah sini karena daerah sini itu bisa dibilang cukup padat penduduk, sehingga untuk lahan dan juga dapur bersama itu tidak ada. Selanjutnya ada opportunity. Potensi yang dimiliki oleh ibu-ibu dalam memasak ini dapat mengembangkan usaha industri makanan, khususnya dalam bidang catering. Lalu yang terakhir ada trade. Apabila hasil masakan tidak habis, yakni akan basi dan juga bisa kemungkinan untuk merugi. Yang ketiga yakni penyusunan desain model. Yang pertama ada tahapan pra-pemberdayaan, yakni dengan cara melakukan pendekatan terlebih dahulu sebelum melakukan pemberdayaan untuk mengetahui kondisi di daerah tersebut, mengetahui potensi dan masalah, serta kebutuhan dari daerah itu sendiri. Lalu selanjutnya ada input. Daerah yang menjadi lokasi pemberdayaan ini memiliki potensi, yaitu kelompok ibu-ibu yang suka berkumpul serta memiliki kemampuan yang sama, yaitu memasak. Dan kemampuan tersebut bisa dimanfaatkan untuk menambah sumber pendapatan. Selanjutnya ada kegiatan sosialisasi, yakni dengan memberikan pengetahuan kepada kelompok ibu-ibu mengenai peluang usaha dari hobi yang mereka miliki, serta cara mempromosikan produk yang mereka buat. Selanjutnya ada kegiatan. Pada saat kegiatan pemberdayaan nanti, terdapat pembagian pekerjaan atau job desk. Yang pertama ada di bagian dapur, selanjutnya ada di bagian pengemasan, dan juga ada yang di bagian pemasaran. Selanjutnya ada tujuan dan output. Adapun tujuan dari pemberdayaan ini yakni untuk memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh kelompok ibu-ibu di sini. Outputnya yaitu menciptakan suatu produk masakan sehingga produk tersebut bisa dijual dan menghasilkan tambahan pemasukan bagi kelompok ibu-ibu tersebut. Yang keempat, ada sosialisasi dan diseminasi. Sosialisasi dan diseminasi yang akan dilakukan kepada kelompok ibu-ibu setempat yaitu dengan penyampaian peluang usaha dari kemampuan mereka, memanfaatkan perkembangan teknologi dengan memasarkan produk di sosial media, dan pemahaman mengenai pembuatan produk mereka sendiri. Lalu yang kelima, ada pembentukan kelompok usaha dan produktif. Kelompok 1 adalah ibu-ibu yang memasak, mulai dari berbelanja bahan masakan, memilih bahan masakan yang berkualitas, hingga mengolah menjadi suatu masakan.
Lalu ada kelompok 2, yakni terdiri dari ibu-ibu yang mengemas masakan tersebut agar terlihat rapi, bersih, dan juga menarik. Selanjutnya, kelompok 3 yaitu bagian ibu-ibu yang memasarkan atau menjual produk tersebut baik itu secara langsung maupun secara online. Yang keenam, ada penguatan kelembagaan keuangan mikro berbasis koperasi, yakni dengan mengajukan usaha rumahan yang dilakukan ke Dinas Koperasi di daerah Kelurahan Cempaka, Kecamatan Andir. Dan hal tersebut bisa menjadi peluang untuk mengembangkan industri rumahan ini menjadi lebih maju lagi. Selanjutnya yang ketujuh ada konsultasi dan pendampingan. Dalam prosesnya, ibu-ibu ini akan didampingi dan diberikan pemahaman mengenai bagaimana produk yang dapat menarik perhatian konsumen, mendesain packaging atau kemasan, lalu memberikan pengetahuan mengenai bagaimana cara memasarkan produk tersebut. Kelompok ibu-ibu di sini biasanya memasak beberapa jenis masakan yaitu seperti ayam suwir, balado kentang, rolade, dan juga nasi uduk. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Setelah kegiatan memasak, mengemas, dan memasarkan, ibu-ibu di sini akan memfiksasi atau memilih mana yang akan menjadi menu andalan atau menu khas, dan juga untuk selanjutnya memikirkan strategi pemasaran yang akan dilakukan agar bisa meningkatkan perluasan target pemasaran. 9. Tindak lanjut perkembangan. Setelah berjalannya program ini, kelompok ibu-ibu di sini akan tumbuh kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk terus menjalankan program tersebut dengan terus melanjutkan produksi masakan ini secara efektif untuk menambah pendapatan mereka sehingga menjadi suatu usaha yang tetap. Pembangunan jangka panjang memiliki keterkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat, di mana pemberdayaan masyarakat dapat diibaratkan sebagai gerbang yang akan membawa masyarakat menuju keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi yang dinamis. Melalui upaya pemberdayaan, masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki secara optimal, serta terlibat secara penuh dalam berbagai aspek pembangunan di wilayahnya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian, termasuk faktor produksi, ekonomi, dan sosial budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.